Maka Adam dengan keturunannya yang tadi sudah bersumpah bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, begitu turun ke bumi, lahir yang disembah patung, yang disembah Yesus, yang disembah Yudas, yang disembah sapi, yang disembah batu, dan seterusnya. Ingkar mereka itu kepada sumpah. Kalau bala syahidna, maka mereka disebut kufur, kafir terhadap sumpahnya di hadapan Allah. Allah mengambil kesaksian. Wa iz ahadza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Jadi Allah kemudian bertanya kepada kita di alam ruh, wahai si fulan, bukankah aku ini penciptamu? Bukankah aku ini Tuhanmu yang mengadakanmu dari tidak ada menjadi ada? Kita kemudian di alam ruh menjawab, bala syahidana. Betul wahai Tuhan kami. Kami bersaksi Engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkaulah yang telah membuat kami. Engkau adalah Tuhan kami. Lalu Allah menjawab, antakulu yaumal qiyamah syahidna. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kami lakukan itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi Allah mengatakan, saya meminta kalian mempersaksikan bahwa aku ini adalah Tuhanmu, supaya nanti di akhirat, di yaumul hisab, di hari kebangkitan dan dihisabnya engkau, diadilinya engkau, kamu tidak mengatakan, loh kami tidak pernah diajarkan kalau Tuhan kami itu adalah Allah, sehingga kami salah sembah. Kami sembah ini, kami sembah itu, ternyata Tuhan yang benar itu adalah Allah. Allah mengatakan, antakulu yaumal qiyamah. Saya mengatakan itu supaya kalian nanti di hari kiamat tidak menyesalkan saya, tidak menuduh saya yang tidak mengajarimu, padahal aku telah mengajarkanmu pada saat engkau di alam ruh. Inna kunna an hadza qafilin. Nah, kemudian Adam dicipta oleh Allah beserta dengan keturunannya. Tapi sebelumnya Allah sudah menyatakan kepada para malaikat, para makhluk, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kemudian mengumumkan kepada para makhluknya, ini belum ada manusia nih, belum ada kita. Wahai para malaikatku, makhluk-makhluk langit, makhluk-makhluk gaib, aku Tuhanmu ingin menciptakan makhluk baru bernama Adam untuk sebagai pemimpin di atas muka bumi. Para malaikat kemudian protes. Kenapa engkau ingin menciptakan makhluk lagi ya Rabb? Bukankah kami ini makhlukmu yang sudah sangat taat kepadamu? Untuk apa lagi? Sedangkan makhluk yang akan kau ciptakan ini kelak di atas muka bumi, dia akan melakukan pertumpahan darah saja. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu daripada kalian. Maksudnya, apapun yang terjadi terhadap Adam dan keturunannya, kalian cukup menonton aja. Makhlukku ini hebat, makhlukku ini unik, makhlukku yang satu ini luar biasa. Jauh di atas malaikat, jauh di atas iblis. Tetapi dia bisa jauh di bawah iblis dan juga jauh di bawah malaikat. Karena makhluk saya ini akan kuberikan kemudian akal yang tidak ada pada diri kalian. Makhlukku ini akan kuberikan syahwat yang juga tidak ada pada diri kalian. Maka Allah kemudian menciptakan Adam, lalu dibuktikanlah kepada mereka, makhluk-makhluk ini, lihatlah, aku perintahkan makhluk ini untuk menyebut apapun, pasti dia tahu. Qala ya Adamu ambi'uhum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah kemudian berfirman, wahai Adam, orang makhluk-makhlukku yang ini, mereka tak percaya, mereka ragu kalau kalian itu adalah, kalau kamu itu adalah makhluk yang layak menjadi pemimpin di atas muka bumi.
Oleh karena itu, wahai Adam, mereka nggak tahu ini apa namanya. Mereka nggak ngerti ini sebutannya apa. Oleh karena itulah coba perlihatkan kepada mereka. Beritahukan nama-nama benda-benda ini. Kata Allah. Lalu kemudian Allah melantunkan semua nama-nama yang disebutkan kemudian. Lalu Allah mengatakan apa? Alam akun lakum. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Jadi ente diam aja. Aku yang mau menciptakan. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan ingatlah kemudian pada saat itu Allah memerintahkan makhluk-makhluk tersebut, hormatlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun hormat kepada Adam. Illa iblis, kecuali satu makhluk, yang itu iblis. Jadi iblis ini tidak mau sujud. Kenapa kau tidak mau sujud? Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadah? Astakbarta am kunta minal alim. Alin, kata Allah. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri, yaitu Adam? Apakah kamu merasa sombong? Atau kamu merasa lebih tinggi? Apa kata iblis? Ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku iblis, derajatku lebih tinggi, coy. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah saja. Allah berfirman kemudian, kalau begitu fakhrij minha fa innaka rajim. Kalau begitu keluarlah kamu dari surga ini, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Nah, setelah itu kemudian Allah mengutuknya. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sungguh kutukanku terhadapmu iblis sampai hari kiamat, sampai hari pembalasan. Apa kata iblis? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, panjangkanlah usiaku, berikanlah kesempatan kepadaku sampai pada hari mereka semua dibangkitkan. Apa kata Allah? Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi tangguh. Wa innaka minal munsarin. Jadi iblis itu dikasih umur panjang. Ila yaumil waqtil maklum, kata Allah, sampai hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Kupanjangkan usiamu wahai iblis. Iblis menjawab, wa bi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, penciptaku, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kamu telah menangguhkan umurku, kamu telah mengutukku. Aku akan membuktikan kepadamu dengan usiaku yang panjang ini, tak akan kuloloskan satupun keturunan Adam untuk jaring mereka masuk ke dalam neraka bersamaku. Ini kata iblis. Tapi iblisnya juga mengatakan apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang-orang Islam yang terpilih di antara mereka, yang ikhlas beribadah, hamba-hambamu yang berserah diri kepadamu. Lalu Allah mengatakan apa? Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan, kata Allah. Lalu Allah mengatakan apa? La amla anna jahannam minka wa mimman tabi'ak minhum ajma'in. Jadi selalu merujuk kepada huruf K, karena dia berbicara dengan iblis. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka. Nah, ini bahaya nih. Ini bahaya. Aku Tuhan akan memenuhi neraka denganmu dan orang-orang yang berhasil engkau sesatkan. Lalu kemudian apa yang diterangkan selanjutnya? Ketika Anda bertanya kepada saya, apa hubungannya kemudian? Dengan keadaan itu, Adam keturunannya sudah bermusuhan. Iblis diterima, diberi kemudian dia subsidi umur panjang untuk menyesatkan manusia. Maka Adam dengan keturunannya yang tadi sudah bersumpah bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, begitu turun ke bumi, lahir yang disembah patung, yang disembah Yesus, yang disembah Yudas, yang disembah sapi, yang disembah batu, dan seterusnya. Ingkar mereka itu kepada sumpah. Qalu bala syahidna,
maka mereka disebut kafir terhadap sumpahnya di hadapan Allah pada masa preeksistensi tadinya. Begitu Adam turun ke bumi, Abraham alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud, Salomo, Isa alaihissalam diberikan kitab. Kitab itu tujuannya apa? Untuk menjauhkan mereka dari godaan setan. Yang tadi dikasih umur panjang untuk menyesatkan. Nah, di sini yang perlu kita pahami di sini adalah begitu Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, iblisnya pun muncul. Nah, inilah cikal bakal kemudian Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nabi Isa datang kepada Bani Israel, ajarannya dibengkokkan sehingga lahirlah ajaran Kristen. Makanya Al-Quran mengatakan tentang saudara, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir itu saudara-saudara, penolong-penolong, pembantu-pembantu, dedengkot-dedengkot iblis di dalam menyesatkan anak keturunan Adam untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tadi kan iblisnya bersumpah, wahai Tuhanku, karena engkau telah mengutukku, maka aku akan menggoda manusia untuk menemaniku ke dalam neraka. Inilah yang terjadi. Kita buktikan. Iblis merasuki Yudas. Yudas berkhianat. Hasil pengkhianatan, Yesus disalibkan katanya. Begitu disalibkan, lama-lama menjadi Tuhan yang menebus dosa manusia. Siapa yang mengimani? Miliaran manusia. Iblisnya tepuk tangan. Sumpahku di hadapan Tuhanku, apa yang kukatakan di hadapan Tuhanku pada masa itu terbukti. Separuh dari anak keturunan Adam telah berhasil kujerat menyembah kepada sesamanya manusia. Yes, 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 kata iblis. Makanya iblis pensiun. Karena kenapa? Sudah miliaran pengikutnya yang menyebar kemana-mana, yang mengajak sesamanya manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Padahal tadi di masa preeksistensi, kamu bala syahidna. Begitu sekarang, oh dengan pongahnya diajarkan yang kamu sembah itu Yudas, bukan Yesus. Oh pongah kali, oh tidak, kami tidak menyembah Yudas. Yang kami sembah adalah Yesus. Yang mati di atas tiang salib adalah Yesus, bukan Yudas. Yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk atau tidak? Tidak terkutuk. Lah, yang makan suap siapa? Yudas. Bang Zuma, maksud saya begini loh Bang, begini Bang. Silakan. Artinya kalau di Al-Quran, iblis itu sebelum Adam ada, dia belum bermusuhan dengan Tuhan. Artinya iblis mulai musuhan dengan Allah itu ketika dia disuruh menyembah Adam dan tidak mau. Mulai saat itulah dia menjadi musuh Allah. Seperti itu kan Bang? Jadi iblis itu tidak pernah kemudian menjadi musuh Allah. Allah cuman membenci mereka, tapi bukan musuh Allah. Iblis itu makhluk Allah. Iya. Tetapi Bang Juma bilang tadi, iblis itu menyesatkan semua, bermaksud menyesatkan semua orang setelah dia melakukan permusuhan dengan Allah. Betul nggak? Betul. Dia bersumpah untuk kemudian menyesatkan semua keturunan Adam kecuali yang beriman. Artinya mulai di situ ayatnya Bang. Artinya mulai di situ dia mulai ada permusuhan dengan Allah sendiri. Kalau sebelumnya saya lihat dari cerita Bang Zuma kan nggak ada permusuhannya dengan Allah. Allah dengan iblis itu tidak pernah musuhan. Allah itu pencipta langit dan bumi. Tak ada sekutu, tak ada musuh baginya. Iblis bukan musuh. Iblis itu sekali sentil, kalau bahasa kita sekali sentil habis mereka. Bukan musuh. Iblis itu musuh kita. Inna syaitana adu fattakhidhu adu. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu wahai manusia. Maka perlakukanlah iblis itu sebagai musuhmu. Jangan teman, gitu maksudnya. Iya. Begini loh Bang, maksud saya begini. Kalau di Alkitab sendiri kan Bang, iblis itu kan awalnya adalah malaikat yang bernama Lucifer atau bintang terang. Ya itu kan kalau dilihat di Alkitab, ia memiliki kedudukan yang tertinggi di surga dan melayani Allah. Namun, ia menjadi sombong dan ingin menjadi seperti Allah.
ia memberontak dan mencoba mengambil alih kuasa Allah. Akibatnya Allah mengusirnya dari surga dan menjadikannya iblis atau setan. Jadi sebenarnya itu kalau versi Alkitab, Bang, nggak ada iblis pada mulanya. Tetapi ketika malaikat itu berdosa, maka ia menjadi iblis atau setan. Kalau saya lihat tadi cerita Abang, itu kan iblis itu memang sudah ada dari awal kan. Bukan karena dia jatuh ke dalam dosa, makanya dia jadi iblis. Betul kan, Bang? Jadi kalau iblis itu dikatakan ketika ditanya, kenapa kamu itu tidak mau menghormat kepada Adam? Dia membandingkan dirinya kemudian dengan berkata, aku kamu ciptakan dari api, sedangkan Adam kau cipta dari tanah. Makanya dia ingkar. Jadi tadinya iblis ini adalah makhluk yang taat. Makhluk yang taat kepada Allah, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Setelah kemudian mereka diperintahkan menghormat kepada Adam, seketika iblisnya tak mau. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Iya, tetapi kalau di situ saya lihat di Al-Quran bahwa iblis itu menjadi musuh atau bagaimana mempunyai dosa ketika dia tidak mau menyembah Adam kan. Kalau di Alkitab itu kan beda, Bang. Iblis itu ada setelah dia memberontak kepada Allah dan ingin mencoba mengambil alih kuasa Allah. Jadi maksud saya begini loh, Bang. Konsep iblis di Al-Quran itu dan di Alkitab berbeda ya kalau dari sisi ini kita lihat. Kalau di situ kan iblis itu tidak mau menyembah Adam, maka mulai dialah menjadi musuh manusia dan menjadi musuh Allah juga itu kan. Karena dia kan masuk neraka juga, Abang bilang tadi kan. Kalau di Islam, Tuhan kami itu tidak kami rendahkan sampai dia harus bermusuhan dengan makhluknya sendiri. Kalau di kitab saudara mungkin. Iya. Maksud saya begini loh, Bang. Lepas dari konsep itu, berarti artinya konsep iblis di Alkitab sendiri itu berbeda ya, Bang. Kalau di Alkitab, ketika iblis mencoba malaikat memberontak kepada kuasa Allah dan dia berdosa, itulah iblis. Tetapi kalau di Islam, ketika dia disuruh menyembah Adam, dia tidak mau, maka dia mulai menjadi musuh manusia, tapi tetap berkawan dengan Tuhan, begitu kan, Bang? Oh, tidak. Tuhan dengan Allah. Artinya iblis itu tetap menjadi kawan Allah, tidak. Dan menjadi musuh manusia, begitu menurut beda, Bang kan? Bukan. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana, Bang? Iblis itu sampai kapanpun tetap makhluk ciptaan Allah. Bahkan pada saat kemudian iblis sudah dikutuk oleh Allah, iblis masih juga mengakui Allah itu Tuhannya. Iblis masih mengakui kemudian bahwa pencipta langit dan bumi itu Tuhannya. Qala fabi izzatika la ugawiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku. Tuh, demi kemuliaanmu. Iblis masih memuji Allah. Dia tidak pernah mengatakan aku memusuhi Allah. Dia tidak pernah mengatakan mau mengkudeta Allah. Dia tidak pernah mengatakan ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Tidak. Dia justru karena dianggap kemudian sebagai anak yang sudah tidak lagi sebagai hamba, ibaratkan sebagai orang tua. Dia tidak lagi dianggap sebagai anak emas dikarenakan adanya Adam. Dia iri, dia cemburu. Makanya dia ingin membuktikan di hadapan Allah bahwa Allah salah mengatakan kalau Adam itu lebih tahu daripada saya. Dia itu lebih taat ibadah daripada saya, dan saya akan buktikan. Makanya dia mengatakan Wabi izzatika la uwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Tuhanku, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Hanya sebatas itu. Dia bukan musuh Allah. Allah mengatakan inna syaitan adu. Setan itu musuh kalian wahai manusia, bukan musuhku. Itu adalah makhlukku. Dia iblis ini kuperintahkan kemudian sujud kepada nenek moyang kalian, tapi iblis ini nggak mau. Nah,
Malah dia mau ke neraka untuk membuktikan kemudian bahwa saya lebih baik daripada Adam. Dan saya akan buktikan dengan mohon tangguhkan usiaku, panjangkan usiaku. Aku akan kugiring semua anak keturunan Adam tersebut masuk ke dalam neraka bersamaku. Makanya Allah kemudian mengutus para nabi. Apa maksudnya Allah mengutus para nabi? Wahai makhlukku yang beriman, ada makhluk di bumi itu yang akan menyesatkan kalian. Nih buku panduan, pegang, jalankan apa yang ada di dalam buku panduan tersebut supaya kalian tidak berhasil digoda oleh iblis tersebut. Makanya dikatakan inna syaitan adu fattakhidhu adu. Setan itu musuhmu, maka perlakukanlah ia sebagai musuhmu. Iblis itu bukan musuh Allah. Maksudnya Allah memiliki musuh, tidak. Allah itu adalah Khalik, pencipta segala makhluk. Dia menciptakan iblis. Dia menciptakan semua apa yang ada di atas muka bumi ini. Itulah kemudian mohon maaf, orang Kristen selalu menghujat Islam. Yang mengutus iblis adalah Allah. Raja daripada iblis adalah Allah. Yang mengutus kemudian setan itu adalah Allah. Ya, bagaimana tidak? Allah itu pencipta segala sesuatu, termasuk iblis. Dia menciptakan. Iblis hanya makhluk, dia bukan Khalik. Iblis di bawah kendali penciptanya. Nah, kalau di Kristen, iblis itu setara dengan Tuhan. Justru ini yang saya takutkan, Bung. Tolong dengarkan saya dulu, 30 detik. Justru ini yang saya takutkan. Orang-orang Kristen nanti ketika masuk ke dalam surga Kristen, mereka hidup seperti malaikat. Malaikat sejak dicipta tidak pernah merasakan seks, tidak pernah merasakan makan minum seperti manusia. Toh mereka hanya disuruh sujud, mereka ingkar kemudian. Apa yang terjadi dalam konsep Kristen? Malaikatnya memberontak, ingin menyamai Tuhan. Nah, versi kedua, orang-orang Kristen yang di dunia ngeseks, minum minuman khamar, makan makanan yang lesat, minum minuman yang lesat. Begitu masuk ke surga, hidup seperti malaikat. Tidak lagi merasakan seks, tidak lagi merasakan minuman dan makanan. Wah, protes dia nanti. Wah, ini Tuhan bisa menciptakan perempuan, ini Tuhan bisa menciptakan makanan dan minuman. Ayo kita kudeta supaya kita juga bisa menciptakan perempuan untuk kita. Iblisnya nantinya, Anda yang tadinya adalah manusia yang pernah merasakan itu, ketika menjadi malaikat bisa memberontak nanti di surga. Kalian itu malaikat aja yang tidak pernah merasakan itu berontak, apalagi kalian. Nah, ini bahaya, itu yang saya takutkan. Oleh karena itulah, Bung, salah kalau Anda mengatakan Allah itu bermusuhan dengan iblis. Seakan-akan Allah itu makhluk. Yang bermusuhan dengan iblis itu adalah makhluk saja. Demikian. Berarti ini Bang, kalau saya tarik kesimpulan bahwa kalau di Islam itu Allah itu tadi menyuruh iblis menyembah Adam, betul kan Bang? Semua makhluk juga menyembah Adam, tetapi iblis Allah menyuruh menghormat. Kalau di dalilnya di mana itu Bang? Saya baca itu tadi menyembah loh Bang di dalilnya. Sujud kepada Adam. Ya, sujud sama menyembahkan. Ya, sujud ya. Kalau di Kristen ya Bang, kalau di Kristen Bang, Allah itu melarang loh Bang menyembah atau sujud kepada makhluk lain selain Allah itu sendiri. Jadi kalau saya lihat dari sini perbedaannya dulu di Alkitab dan di Al-Quran itu ada dua. Pertama, kalau Allah di Al-Quran menciptakan iblis itu. Kalau di Alkitab, Allah itu menciptakan semua yang baik. Jadi semua malaikat yang baik itu diciptakan. Tetapi ada malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Artinya Allah itu atau Tuhan di Alkitab tidak pernah mencipta sesuatu yang tetapi pada akhirnya mereka memang jatuh ke dalam jahat karena kesombongan atau diri mereka sendiri. Tapi kalau saya lihat di Alkitab dari awal sudah mengatakan iblis. Sekarang iblis itu bukan musuh Tuhan. Sementara iblis itu menyesatkan tinggi yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Tetapi Allah tidak menjadi musuh terhadap makhluk yang
dianggapnya tertinggi, yaitu manusia. Saya jadi berpikir loh Bang, apakah ini masuk akal gitu loh Bang? Oke, baik. Oke, baik. Kalau saya menciptakan sebuah hal yang sangat saya cintai, dan saya juga menciptakan yang lain itu merusak yang paling saya cintai, apakah saya akan membiarkan itu? Kalau saya tidak Bang. Itu Anda mengukur diri Anda. Abang, itu Abang biarkannya. Anda mengukur diri Anda sebagai Tuhan gitu. Anda mengukur diri Anda sebagai Tuhan. Tidak Bang, tidak Bang. Lalu? Bang. Oke, baik. Oke. Tapi maksud saya begini loh Bang. Saya menciptakan dua hal. Satu hal yang sangat dan satu hal artinya yang pertama itulah yang paling tinggi dan kedua itu lebih rendah. Tetapi saya membiarkan yang kedua merusak yang pertama. Oke, baik. Kenapa Tuhan Anda tidak membunuh iblis saja? Tutup neraka. Kenapa Tuhan Anda menciptakan neraka? Bisa jawab saya? Untuk apa Tuhan Anda menciptakan neraka? Apakah Tuhan Anda tidak punya kekuatan membunuh aja iblis semua? Iblis, mampuslah kau, mati iblis semua. Nah, kenapa? Kenapa Tuhan Anda menciptakan neraka? Kalau neraka untuk orang berdosa, Bang. Iya, tadi katanya cinta-cintaan. Pertanyaan saya, iya, Bang. Ini Bang, kenapa Tuhan Anda menciptakan neraka? Iya, oke Bang. Tuhan itu menciptakan neraka untuk menjadi tempat malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa. Terus? Itulah tempat malaikat itu. Oke, terus jadi, malaikat ini menggoda manusia enggak? Malaikat inilah yang menggoda manusia ke dalam dosa. Pertanyaan yang sama. Kenapa Tuhanmu tidak membunuh aja malaikat-malaikat pendosa itu supaya tidak menggoda manusia? Karena sebenarnya Kenapa Tuhan saudara? Kenapa Tuhan saudara tidak membunuh iblis-iblis ini aja? Tutup neraka. Saudara-saudara, mulai hari ini neraka ditutup. Silakan kalian membunuh yang kalian mau bunuh. Silakan kalian perkosa yang mau kalian perkosa. Silakan kalian rampok yang kalian mau rampok. Nikmatilah kehidupan di atas muka bumi sebinatang-binatangnya kalian, sebab neraka sudah ditutup. Maunya gitu kan? Anda maunya kayak gitu kan? Saudara-saudaraku, setannya sudah dibunuh oleh Tuhan. Hari ini bebas. Kalian mau apa saja silakan. Kalian mau membunuh siapa silakan. Kalian mau mencuri silakan. Neraka dan setan sudah tidak ada. Halilintar, kita bebas. Itu kan yang Anda mau? Anda kan mau kayak gitu. Sedangkan kalau Anda bernarasi, sabar dulu. Anda bernarasi dan saya akan menanggapi narasi Anda. Muncul pertanyaan dari narasi saudara. Kalau di Islam, tadinya makhluk-makhluk di atas muka bumi ini dan di atas langit adalah makhluk yang taat kepada Allah. Tadinya. Sehingga ada kronologis yang saya ceritakan kepada saudara. Kenapa engkau tidak mau menghormat kepada Adam, wahai makhlukku yang aku kasihi? Apa kata iblis? Demi kemuliaanmu ya Rabb, aku kau ciptakan lebih bagus daripada dia. Kenapanya kamu suruh aku menghormat ke dia? Harusnya dia yang menghormat ke aku lebih senior loh. Aku kapten, dia prajurit biasa. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ada kronologis yang kemudian tidak menyudutkan iblis dan tidak menyudutkan Adam. Sekarang saya boleh bertanya kepada saudara, kok tiba-tiba iblis menggoda Adam? Siapa yang menciptakan iblis? Siapa yang menciptakan dan men-setting keinginan iblis untuk menggoda Adam di Taman Eden? Boleh enggak saudara jawab ini? Sebelum saya kasih data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhanlah yang menciptakan iblis. Saya ingin Anda bernarasi sebagai Kristen dulu. Bernarasi sebagai Kristen dulu. Tolong tunjukkan kepada saya, apa kemudian yang merasuki iblis? Kok tiba-tiba saja dia menggoda Adam dan istrinya di Gan Eden? Ada. Kalau di Al-Quran kan jelas.
Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu antaj'alu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jelas di dalam Al-Quran tuh. Nah sekarang kalau saya tanya kepada saudara, apa sebabnya? Kenapa iblis ini kok tiba-tiba menggoda? Apakah dia sudah dirancang oleh Tuhan saudara? Kalau tidak, mana dalilnya? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wahai makhlukku, menghormatlah kalian kepada Adam. Semua menghormat illa iblis, kecuali iblis. Tuhan bertanya, you yang matanya bola, hidungnya pesek, berat timbangannya tanpa anu, sini. Lu kenapa nggak mau hormat kepada Adam? Itu alasannya ada. Aku tidak menghormat, kedudukanku lebih tinggi. Dia dari tanah, aku dari api. Loh, kenapa kayak gitu? Kalau begitu kamu tidak taat perintahku. Keluar engkau dari sini. Baik, saya akan keluar meninggalkan rumah ini. Tetapi aku akan membuktikan kepadamu, aku akan membuktikan bahwa dia tidak layak menjadi pemimpin. Aku akan mengajak menyesatkan mereka semuanya masuk ke dalam neraka, dan hanya sedikit yang akan taat kepadamu. Tangguhkan usia saya, panjangkan umur saya akan buktikan. Oke? Oke, kata Allah. Oke. Adam dipanggil. Dam, sini Dam. Dia nggak mau sujud samamu, dia dendam samamu. Dia kelak akan menghancurkan keturunanmu, akan menyesatkan keturunanmu. Tapi aku akan memberikan nabi, aku akan mengutus rasul, aku akan memberikan kitab-kitab suci. Tenang aja, bagi keturunanmu yang berakal sehat, pasti akan selamat. Yang miring, yang bengkok, kemudian yang tidak akan selamat. Selama mereka berpegang teguh kepada ajaranku, kitabullah, mereka tidak akan digoda oleh setan. Jangan khawatir wahai Adam. Itu yang terjadi. Ada kronologis. Nah muncul pertanyaan, kalau di Kristen apa sebabnya kok tiba-tiba saja iblis ini kok menggodai Adam, menggodai wanita? Itu apa sebabnya? Kok bisa kayak gitu? Ya, saya jelaskan ya Bang. Oke, Bang. Ya, kalau dalam Alkitab sebenarnya Bang, yang pertama dulu ingin saya terangkan bahwa tadi kan disuruh untuk sujud kepada Adam. Tapi kalau di dalam Alkitab Bang, kita disuruh sujud selain kepada Allah. Jadi di situ Bang ada perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran. Kalau di Al-Quran boleh sujud kepada manusia, kalau di Alkitab tidak boleh. Dan saya jelaskan ya Bang, mengapa Allah itu tidak membunuh iblis seperti yang Abang minta, ya kan Bang? Jadi di sini memang Alkitab tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai mengapa Allah tidak membunuh iblis secara langsung, Bang. Namun ada beberapa hal yang dapat kita ambil dari ajaran Alkitab. Yang pertama, Allah adalah pribadi yang adil, Bang, dan memiliki rencana yang sempurna. Meskipun iblis memberontak dan jatuh ke dalam dosa, Allah memilih memberikan kebebasan kepada setiap makhluknya, termasuk malaikat dan manusia, untuk memilih kebaikan dan kejahatan. Allah memberikan kesempatan bagi makhluknya untuk bertobat dan kembali kepadanya. Yang kedua, Bang, Allah memiliki kuasa yang lebih besar dari iblis. Meskipun iblis mempunyai pengaruh dan kuasa di dunia ini, Allah memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan dapat mengatasi semua kejahatan. Allah memilih untuk menghadapi iblis melalui rencananya yang sempurna, termasuk pengutusan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia dan mengalahkan kuasa iblis, Bang. Kalau yang ketiga, Alkitab mengajarkan bahwa iblis akan menghadapi hukuman akhirnya dalam kitab Wahyu, Bang. Iblis digambarkan sebagai musuh yang akan dihancurkan pada akhir zaman.
Allah akan menjatuhkan hukuman yang adil kepada iblis dan semua kekuatan jahat yang menentangnya. Dalam pandangan Kristen, Bang, kehadiran iblis dan kejahatan di dunia ini merupakan akibat dari dosa asal manusia. Manusia memilih untuk memberontak terhadap Allah yang memungkinkan iblis dan kejahatan masuk ke dunia ini. Namun Allah dalam kasih-Nya dan keadilannya, Bang, memberikan jalan untuk keselamatan dan kebenaran. Jadi kalau kita lihat di sini loh, Bang, kalau dari Al-Quran dan Alkitab, beda langit dan bumi ceritanya, Bang. Begitu, Oke. Bang. Terima kasih, Bang. Oke, baik. Kalau Allah memerintahkan sujud hanya kepada dirinya, sujud ibadah. Yesus memerintahkan iblis sujud kepada Allah. Tapi kenapa agama Anda sujud kepada Yesus, sujud kepada Paulus, sujud kepada Yudas? Kenapa? Itu satu, jangan tanggapi dulu. Itu satu. Yang kedua, Anda membawa narasi yang luar biasa. Saya sampai terharu, ya, terharu. Tapi Anda kemudian mendapatkan satu keadaan di mana Anda sadar ataupun tidak, saat ini juga harus menyadari yang menghadiahkan manusia terkutuk di atas tiang salib itu bukan Allah, tetapi iblis. Anda mengatakan iblis akan digiring ke neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, yang menghadiahkan Anda korban di atas tiang salib, Tuhan, Allah, atau iblis? Tolong tunjukkan di mana Allah merasuki Yudas. Tak ada. Yudas dirasuki oleh Allah. Tolong tunjukkan kepada saya, imam-imam kepala mahkamah agama dirasuki oleh Allah sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu, sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Tak ada. Yudas berkhianat karena pengkhianatan iblis. Oke? Imam-imam kepala melakukan kesaksian palsu karena bisikan iblis. Mahkamah agama melakukan kesaksian palsu, tipu-tipu untuk membunuh Yesus karena kerasukan iblis. Yesus digiring ke tiang salib karena mereka semua yang terlibat adalah kerasukan iblis. Endingnya, matilah anak orang. Setelah anak orang mati, apa yang terjadi? Muncullah orang-orang yang memiliki akal lemah, menuhankan korban yang mati di atas tiang salib. Siapa yang tertawa kemudian? Ketika Anda menyembah korban di atas tiang salib ini, yang tertawa sopo? Tuhan. Di mana itu? Yang merasuki Yudas adalah setan, yang merasuki iman kepala adalah setan, yang merasuki mahkamah agama adalah setan, yang merasuki orang Farisi adalah setan, yang merasuki ahli Taurat adalah setan. Lalu mana ajaran Tuhannya? Mana? Di mana Tuhan mempersembahkan korban untuk manusia di atas tiang salib? Di mana? 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 Tak ada. Justru kata Al-Quran, ketika setannya bersumpah di hadapan Tuhan, apa katanya? Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka semua dibangkitkan. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Allah kemudian mengatakan, sungguh kutukanku tetap atasmu, wahai iblis. Ini Anda tidak mendengarkan. Tuhan mengutuk iblis sampai mereka masuk ke dalam neraka. Ini dalil. Tapi di Anda, iblis kucuk. Hai Yudas, hai paman. Bagaimana Yudas? Kamu ingin 30 keping? Yes, paman. Masuk. Buka. Masuklah iblis ke dalam Yudas. Apa yang terjadi? Yesus kemudian disalibkan. Iblisnya punya peranan enggak? Penting peranan iblis. Kalau Yudas pun datang, iblis, masuk dong ke saya. Enggak. Badanmu bau. Kayak bom.
Tapi iblisnya datang merasuki Yudas. Lalu kemudian Yudas mengatakan, wahai tentara Romawi, siapa yang kucium? Tangkaplah dia, itulah Yesus. Ketika Yesus sembunyi di Efraim sama murid-muridnya, Yudas datang naik kuda. Yesus mengatakan, siapakah yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Tangkap. Ditangkap, digiring kemudian. Mati. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mulailah menulis wartawan. Yesus dengan darahnya telah disembeli. Dengan darahnya kita diselamatkan. Dengan darahnya. Jadilah dia Tuhan untuk ente. Siapa yang tepuk tangan? Iblis. Miliaran manusia menjadikan korban yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib melalui Yudas disembah. Inilah yang dikatakan oleh setan. Apa setan katakan? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah menjawab, fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Iblisnya berkata lagi, Fabi izzatika la uqwiyannahum ajma'in illa ibadak minhumul mukhlasin. Iblis dan Allah tanya jawab. Ya Rabb, kata iblis, engkau telah mengutukku. Kumohon padamu tangguhkan aku sampai hari kiamat. Allah mengatakan, fa innaka minal munzarin. Oke. Kalau itu maumu, wahai hambaku yang durhaka kepadaku, jika itu maumu, aku berikan kamu umur yang panjang. Iblis tepuk tangan, cik. Dikasih umur panjang kita ini. Sampai kapan ya Rabb? Ila yaumil waqtil maklum. Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Iblisnya salto-salto. Yes. Miliaran tahun dong. Triliunan tahun dong. Iya, silakan aja nikmati kehidupanmu di bumi, kata Allah. Panjangkan usiamu. Setelah itu iblisnya mengatakan, Babi izzatika la'u'wiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu, wahai Tuhanku, pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kata iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah, apa implementasi dari sumpah iblis ini kemudian? Pada saat Nabi Adam, jelas iblisnya muncul dengan sendirinya. Pada saat Nabi Musa, Nabi Abraham, jelas musuhnya muncul dengan sendirinya, Namrus. Pada saat Nabi Musa muncul kemudian Nafiri. Pada zaman Nabi Isa muncul kemudian Paulus. Pada saat baginda Rasulullah Muhammad SAW muncul Abu Lahab, muncul kemudian Abu Lahab dan semua yang ada pada saat itu yang menjadi musuhnya. Jelas itu. Ada musuh-musuh di mana musuh ini diutus oleh iblis yang sudah bersumpah. Anda mengatakan di Bible kami beda dengan justru di Bible Anda iblis yang mendapatkan kedudukan tertinggi di dalam menyesatkan manusia. Tak kasih kemudian satu data bukti bahwa Tuhan yang menciptakan setan. Di dalam Yesaya 45 nomor 7. Nah, teman-teman apologet di bawah dicatat. Di situ sangat jelas dikatakan, Akulah Tuhan yang menjadikan terang, yang menciptakan gelap, dan yang menciptakan nasib mujur, dan yang menciptakan evil. Evil ini apa? Ra dalam bahasa Ibrani apa tuh? Evil itu artinya apa? Ada yang tahu? Evil artinya apa? Ada yang tahu? Setan. Setan. Akulah yang menciptakan setan. Akulah Tuhan yang membuat itu semua. Jadi jangan Anda setarakan Tuhan bermusuhan dengan setan. Setan itu makhluk, sedangkan Allah itu pencipta segala makhluk. Siapa suruh menjadi setan? Siapa suruh menjadi ingkar? Jadi setanlah dia. Nah sekarang, ketika Anda mengatakan bahwa Anda taat kepada Tuhan, mana ketaatan saudara? Menyembah Yesus? Oh no, itu bukan suatu ketaatan. Makanya Yesus mengatakan, pengajar palsu, nabi palsu akan muncul setelahku. Buahnya memanggil aku Tuhan, mengusir setan pakai namaku,
bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada saat itu aku mengatakan kepada buah dari nabi palsu ini, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pergilah ke neraka bersama dengan bom-bom. Demikian, bos. Oke, lanjut, silakan. Sini sedikit lagi hampir maghrib, silakan. Ya. Begini ya Bang, sebenarnya kalau Abang mengatakan bahwa keselamatan di dalam Kristen itu sendiri bukan atas Allah tetapi karya iblis, seperti itu tadi Abang bilang ya. Saya terangkan dulu sedikit bahwa sebenarnya Bang, rencana keselamatan Allah melalui Yesus dapat dijelaskan dalam beberapa tahap Bang. Pertama, kedatangan Yesus. Kedua, kematian dan kebangkitan Yesus. Dan ketiga, keselamatan oleh iman terhadap Yesus Kristus. Dan yang keempat itu adalah hidup baru di dalam Kristus. Jadi, setiap orang yang hidup di dalam Kristus akan mengalami suatu menjadi manusia baru yang lebih baik lagi. Tetapi mengenai nabi-nabi palsu yang Abang tadi katakan, kalau saya dapat melihat di dalam Alkitab, pertama dulu, di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 menyatakan, apa yang salah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengetahuan. Di Yudas 1 ayat 7-8, seperti Sodom dan Gomora melakukan percabulan, mengejar kepuasan yang tak wajar. Itulah nabi palsu Bang. Orang yang bermimpi-mimpi juga meramalkan, mencemarkan tubuh mereka dan Allah serta menghujat semua yang Allah buat. Itu juga adalah ciri-ciri nabi palsu Bang. Tetapi yang terpenting kita lihat ciri-ciri nabi palsu itu loh Bang. Di dalam Yeremia, bahwa Yeremia 23 ayat 25 mengatakan mereka akan bernubuat dan membuat mereka berlaku. Di ayat 27-29 membuat umat Allah melupakan namanya dengan mimpi-mimpi yang diceritakannya. Dan di Yeremia 8 ayat 10 Bang, istri mereka untuk orang dan tanah mereka untuk penjajah. Dan yang ketiga Bang, Yeremia 3 ayat 2 itu berasal dari Arab katanya Bang. Kalau kita simpulkan, seperti itulah Bang. Jadi saya dapat ambil kesimpulan di sini Bang. Perbedaan antara Kristen dan Islam itu sangat besar Bang. Dan yang pertama dulu, kalau di Kristen, manusia hanya boleh sujud kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan di Kristen mempunyai cerita yang sangat jelas dari Adam sampai kelahiran Yesus. Keselamatan manusia itu sendiri. Tetapi kalau di Islam, iblis dan Tuhan itu bersahabat. Mulai ngawur narasinya ini orang. Ini John Peter Anda ya. Wah kacau, mulai ngawur bawa-bawa Islam. Tadi sudah jelas sama Gurunda Bang Zuma dijelaskan, jangan bernarasi Islam Anda. Udah sangat jelas tadi ya. Oke. Kan kabur kan. Peros, selamat sore Peros. Lanjut Gurunda. Iya. Saya luruskan kemudian tuduhan penyembah Yudas barusan yang mengatakan Yeremia 3 nomor 2 nabi palsu itu dari Arab. Itu lucu ya. Di dalam kitab Yeremia 3 ini itu sama sekali kemudian tidak ada berbicara mengenai nabi di sana. Hanya berbicara mengenai padang gurun. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Titik. Nah, lalu kemudian engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu. Ini engkau siapa? Engkau ini adalah Bani Israel itu sendiri. Jadi kalau Anda mau belajar Bible, sekali-kali luangkan waktu biar tak ajarin. Di sini justru kalau Anda melihat, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di mana ke engkau tidak pernah ditiduri. Artinya di mana ke engkau tidak pernah berzina. Oke.
Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti orang Arab yang ada di padang gurun. Orang Arab yang ada di pinggir gurun ini kemudian tidak pernah ditiduri. Berarti tidak pernah berzina. Titik di sana. Jelas itu tanda titiknya. Lalu keterangan kembali kepada perikop. Perikop dari Yeremia 3. Apa itu? Engkau Bani Israel telah mencemarkan negeri dengan sinamu dan kejahatanmu. Makanya di dalam kitab saudara yang ada zina, buah sakar seperti buah kelapa. Oke. Persundalanmu di mana-mana itu merujuk ke perikop kembali. Yeremia 3 nomor 2 sama sekali tidak membahas tentang nabi palsu ada di Arab. Pingin rasanya aku pukul kepalamu pakai kantong air. Sedangkan yang dikatakan nabi palsu itu berasal dari Yeremia. Yeremia 23 mengenai nabi-nabi. Hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabut. Seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang suci. Negeri telah penuh dengan orang berzina, sungguh oleh karena kutut. Ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurum. Ada monitor Mereka teman-teman, adalah ada. kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasid. Di rumahku pun juga engkau mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin. Bagi mereka di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan banyak orang Israel. Tetapi di kalangan para nabi-nabi Yerusalem, saya ulang ya. Saya ulang. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi-nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang membuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom, bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas ke fasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada Nuh. Ini kayak Itu Bung. ini Jadi lagu ini jangan- apa coba? Lagu gimana? Sindrili. Iya. Sindrili. Jangan kau tuduh-tuduh nabi palsu itu dari Arab, Bung. Ini nabi Samaria, nabi yang berasal dari Yerusalem, telah berzina dan melakukan tindakan yang tidak jujur. Okot tadi okot. Aja itu. Hilang suaranya banyak, Pak. Gara-gara Sindrili. Signal ya kemana nih ke puncak kan? Oh, sudah. Sesungguhnya
Sungguhnya. Oke, Hilan. Hilang. Hilan. Makan ikan. Oh, oh hilang. Ini gara-gara saya makan pisang tadi. Makan pisang baru minum pakai ini. Oh, pisang. Sirup. Iya, sirup. pergi berdua, pulang berenang. Coba. Pergi berdua, pulang berenang. Jadi sahabat-sahabat sekalian, berbicara mengenai nabi palsu, 1 Yeremia 23, kedua Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Jadi kalau kita melihat dari tuduhan tadi penyembah Yudas Yeremia 3 nomor 2 itu tidak kena. Ya, justru di sini memuji orang Arab, di mana orang Arab itu mereka tidak tidur dengan siapapun. Layangkanlah pandanganmu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah tertidur, tidak pernah ditiduri maksudnya. Artinya tidak pernah dizinahi. Di situ dikatakan sagal. Sagal itu tidak pernah ditiduri atau tidak pernah meniduri. Artinya tidak ada persinahan. Seperti orang Arab yang ada di gurun. Ah, itu maksudnya. Ya. Jangan mau dikibulin. Jadi kalau ada kemudian polemikus dari sebelah penyembah Yudas mau mencoba untuk menarasikan kitabnya orang Yahudi, hadapi mereka dengan Sindri Bugis Makassar. Cuhuy! belum tahu namanya Sindri. Oke, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, karena di tempat saya menjelang maghrib. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini, orang-orang yang dilembutkan hatinya kemudian mendengarkan penjelasan kita, mendapatkan ya keimanan yang semakin mantap terhadap Islam. Dan sahabat-sahabat saya, para dewan-dewan guru saya sudah melupakan materi-materi apologetnya, kembali mengingat apa yang saya sampaikan, data-datanya bisa dicatat, untuk kembali mengingat materi yang pernah kita sajikan bersama, pelajari bersama. Kepada netizen yang ada di bawah, khususnya umat Islam, kuatkan iman kalian. Jangan mau digoda oleh ajaran-ajaran yang didatangkan dari Barat. Tetap teguh terhadap Islam, begitupun yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan channel Komal kita yang kita cintai ini. Saya pamit undur diri untuk sementara. InsyaAllah habis maghrib kita jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.